Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Agama Islam telah mengatur segala perkara, termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam, wajib tahu waktu tidur yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah bisa mendatangkan keburukan pula. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukum pelarangan tersebut. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut waktu tidur yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penjelasannya dalam agama Islam. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Biasanya waktu pagi usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur. Tetapi sebaiknya kita menghindarinya. Karena tidur setelah subuh dapat mengurangi produktivitas, karena bangunnya nanti akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah untuk umatnya, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang soleh karena tidur antara sholat subuh sampai terbitnya matahari. Waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya kesuksesan. Di waktu pagi juga adalah waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari, dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu yang mahal bagi orang-orang yang berpikir. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan, karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya adalah tidur selepas sholat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit. Memang benar,
bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan kita. Misalnya, menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan kecuali dirinya sendiri yang sering tidur setelah asar sampai maghrib." Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan dan badan letih. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan bagi tubuh kita. Yang terakhir, tidur sebelum menunaikan sholat isya. Tidur sebelum melakukan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat isya hingga keesokan harinya. Para muhaddisin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis mengatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat isya, khusus di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika merasa lelah. Tetapi, tidur sebelum sholat isya ini jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah seperti sholat tahajud dan sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.